Karena dalam putusan nomor 80 tahun 2019 itu tidak ada pernyataan bahwa wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan di segmen kali ini saya akan mengajak Anda melihat bagaimana tren media sosial membaca isu yang kita bahas pada malam hari ini. Saya bersama dengan peneliti senior dari Drone Print, Mas Yan Kurniawan. Ya, kita akan lihat sebetulnya Anda tadi sudah mengatakan 6-12 kalau tidak salah. Ya. Range-nya begitu ya, tanggal Anda kemudian memonitoring datanya. Ya, kita akan lihat bersama. Nanti Mas Yan tolong jelaskan. Jadi artinya kalau bicara soal wamen, isunya apa saja yang tercapture begitu Mas? Ya, jadi gini ya, dari periode tersebut itu pertama ya, visibility kerja wamen sebetulnya sudah positif. Oke. Ya, cuma di tanggal 10 itu ada dua pemberitaan yang menarik. Yaitu pertama wamen jabat komisaris, terus yang kedua itu terkait dengan ada isu wamen yang jabat di komisaris khusus di Pertamina. Oke, kenapa sebetulnya spesifik ada Pertamina itu menjadi perhatian netizen di situ? Ada tiga tokoh di situ yang memang tanda kutip media darling. Pertama itu Denny ZA, terus kedua ada Wamen Dikti Prof Stella, terus yang ketiga Bang Kodari gitu. Karena selama ini tiga tokoh ini nih cukup menarik, ada sisi pro dan kontranya. Nah, ketika itu muncul, itu menarik media-media lain untuk fokus bahas isu tersebut, yaitu 30 wamen yang menjabat komisaris. Artinya kinerja terpinggirkan semua pada saat itu? Kurang lebih seperti itu. Nah, terus ditambah lagi dengan munculnya statement-statement dari para tokoh yang fokus pada isu ketidakadilan. Ya, ada tokoh dari PDIP, Bang Mufti Aman, terus ada Bang Guntur Romli gitu, dan tokoh-tokoh lain, influencer-influencer yang selama ini memang fokus mengkritik pada isu-isu yang dianggap tidak sesuai dengan keadilan masyarakat, kurang lebih sesuai. Makanya isu wamen jabat komisaris itu jadi yang paling tinggi. 87 artikel. Wow, lumayan. Ya. Terus yang kedua, wamen soal sertifikat tanah ini sebenarnya positif. Itu. Yang menarik gini, kami temukan lagi kenapa sentimennya tiba-tiba langsung tinggi negatif. Ya, setelah kami lihat ternyata gini, yang selama ini positif, sayangnya positifnya seremonial, Mas Bram. Walaupun positif, secara jumlah kuantitas itu besar. Besar. Maksudnya positif seremonial gini, ketika ada berita wamen mengunjungi suatu daerah gitu. Ya, publik melihat ya emang itu sudah tugas seharusnya gitu. Emang udah tugas Bapak gitu. Tidak ada nilai evokatif di situ. Ya, menggugah publiknya nggak ada. Tapi ketika isu wamen jabat komisaris, terus banyaknya pengangguran tadi yang disebutkan oleh Prof Ikra itu, di situ muncul sisi terusiknya publik. Makanya menarik media untuk memberitakan, nanti dilihat juga itu. Respon netizennya itu naiknya luar biasa. Tapi sebelum ke sana, saya tertarik ini Mas Yan. Ketika Anda mengatakan sebetulnya gongnya begitu ya, ini adalah ketika 3 wakil menteri atau 2 wakil menteri dan 1 begitu mendapatkan komisaris, ini menjadi pemberitaan yang naik. Sebetulnya netizen akhirnya tertarik ke sana ketika memang itu, atau ketika setelah ada tanggapan dari banyak tokoh yang kemudian mengkaitkan dengan dunia kerja, lapangan kerja, fairness, itu menjadi kunci di sana. Bagaimana? Jadi gini, ketika ada sebab akibat, sebabnya adalah wamen jabat komisaris, terus ada respon negatif dari tokoh PDIP Mufti Anam, terus dari Guntur Romli dan influencer lain, itu baru isunya naik tinggi. Baik. Ya, sampai akhirnya 30 wamen yang menjabat komisaris, itu yang tadinya isu tidak terlalu tinggi, jadi isu yang tinggi dan muncul di pemberitaan paling banyak. Di sini jadinya 87 artikel. Ini artinya saya lihat mungkin sekitar 3 kali lipat ya sebetulnya. Kita akan lihat slide berikutnya. Nah, bagaimana kita membaca trennya? Artinya kalau saya lihat secara awam tentunya adalah ini meningkat pada tanggal tertentu dan tanggal 10 seperti Anda katakan ini menjadi salah satu peak yang kemudian
meneruskan grafiknya begitu. Iya, jadi gini, ini yang disebut dengan visibility-nya sudah kelihatan, Mas. Jadi kita lihat ya, itu 6789 itu berita terkait dengan kinerja Wamen itu muncul. Di kisaran itu 40 sampai 50 artikel. Ketika di tanggal 10 itu melonjak dia. Ini ya. Tanggal 10 dia melonjak tiba-tiba. Itu apa yang membuat melonjak? Pertama itu terkait dengan Wamen jabat komisaris. Terus kedua ada isu juga yang Wamen jabat komisaris Pertamina. Terus yang ketiga, karena media itu cepat gitu. Ketika ada isu yang menjadi pusat perhatian publik, itu langsung dicari tuh angle-angle lainnya. Salah satunya angle-nya adalah terkait dengan kritikan terhadap kebijakan tersebut. Itu di hari yang sama atau di hari yang sama, 10-11. Makanya 10-11 itu kurang lebih sama gitu ya, kurang lebih sama. Jadi bisa dibilang sebetulnya ini jadi pelajaran juga sebetulnya buat tim komunikasinya menteri maupun wakil menteri adalah isu negatif selalu menjadi isu yang bagus. Padahal nggak selamanya kayak gitu. Maksudnya nggak selamanya gini. Ini ada loh kinerja Wamen yang sebetulnya 40 artikel itu buat kami itu sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan kinerja Wamen dan punya nilai sisi evokatif menggugah. Sayangnya sisi evokatifnya itu tidak terlalu muncul. Itu makanya ketika ada sentimen negatif itu langsung gede. Itu jadi pelajarannya. Itu tertutupi yang sebetulnya tadi kinerja itu. Gitu. Oke, itu catatan penting. Kita lihat slide berikutnya. Nah ini. Ini saya melihat 33-57 tapi masih positif. Sebetulnya beginikah cara membacanya? Jadi gini, sebetulnya media itu memposisikan Wamen itu pada wilayah kinerja frame-nya. Iya, itu sebenarnya bagus. Netral di sini ini bicara terkait dengan isu ada 30 Wamen yang jabat komisaris. Itu sifatnya deskriptif, makanya kami tulis di sini netral. Nah, kenapa ini bisa gede 33,8%? Itu karena posisi Wamen yang positif tapi seremonial itu kalah dengan isu-isu ya Wamen jabat komisaris tapi menggugahnya itu ketidakadilan, sisi ketidakadilan. Jadi jangkarnya adalah itu ya? Jangkarnya di situ. Yang membuat akhirnya melonjaknya cukup tajam gitu ya Mas Yan? Betul, makanya kalau misalkan besok-besok, jangan wilayah seremonial aja yang diberitakan. Sisi lain, sisi menggugah, begitu. Karena masyarakat itu butuh itu. Ini menarik tadi Bang Ferry, tidak baik media maupun netizen itu belum bahas sisi ininya loh, hukumnya. Lebih banyak sisi ketidakadilannya. Jadi masih sebetulnya bicara soal rasa, soal masih opini. Soal rasa. Belum ini ya, belum substansi belum dari substansi masalahnya. hukumnya. Saya yakin nanti statement Bang Ferry itu akan naik lagi tuh, karena bicara sisi hukumnya. Dan ini mungkin masih di minggu pertama kalau kita lihat ya. Seperti itu. Mas, ini yang menarik adalah Anda tidak hanya memotret soal bagaimana pemberitaan di media, tapi juga melalui kanal X begitu ya. Kita akan lihat, teman-teman, tolong ditampilkan. Di sentimennya dulu. Kita lihat sentimen. Kita geser dulu. Geser dulu biar nyambung. Nah ini. Ini yang kami sebut sebagai media mempengaruhi percakapan. Ya, gini, saya tahu kerja Bang Nul itu dari mana? Nggak mungkin ketemu tiap hari ngopi nanya gitu. Logikanya adalah saya tahu kerja Bang Nul hasil dari realitas yang ditampakkan oleh media. Apa yang dibaca di media itu yang kemudian disuarakan netizen? Disuarakan gitu. Yang menarik gini, publik tidak terlalu tertarik pada kerja yang positif. Tapi publik langsung reaktif pada isu-isu yang negatif. Memang wajar, tapi ada PR di situ. Ya. Seharusnya ada isu-isu yang punya nilai evokatif tinggi tapi sayangnya tidak tersampaikan. Tidak terimplifikasi dengan baik. Contoh apa? Wamen ATR penyelesaian konflik agraria pakai pendekatan HAM. Itu apa kurang evokatifnya, Mas? Ya, beritanya tinggi tadi tuh. Sayang 35 kalau tidak salah. Sayangnya di medsos nggak tinggi. Gitu. Jadi sebetulnya saya menanyakan, artinya 47,13 itu negatif, ini yang kemudian reaktif dengan ya quote-unquote berita buruk tadi. Berita buruk tadi itu. Sebelumnya biasa-biasa aja. Artinya gini, isu kerja Wamen di sini sebenarnya jadi evaluasi nih. Isu kerja Wamen ke depan tuh kalau bisa gitu, ada sisi nilai yang punya kedekatan sama publiknya tuh tinggi.
Oke. Ada nilai what is it for me? Buat gua apa? Oke. Abang sebagai wamen kerja buat saya apa? Itu harusnya dimunculkan. Artinya menjawab keresahan masyarakat Iya. di tempat itu, yang menonton itu apa hubungannya, apa kebutuhannya? begitu ya? Oke. Iya. Makanya ketika nanti ada isu model kayak begini, publik nggak langsung reaktif. Ya, gitu. Oke, Nah, oke. nanti kita lihat bagaimana publik Oke, reaktifnya. kita gitu. akan lihat slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yang ini satu lagi Ini nanti tren. terakhir. Nah ini Oke. tuh lihat. Oke, ini berbeda Iya. tapi menurut saya cukup ekstrim Iya, setelah cuma tanggal ekstrim, 10 ya beda kan? dengan yang tadi. Lihat ini kan sebenarnya publik nggak terlalu tertarik dengan isu wamen, Oke. visibility wamen gitu. Publik tertarik pada isu ijazah palsu Jokowi misalkan. Publik Tertutup tertarik dengan isu lain ya Iya, sebetulnya. tertarik dengan isu lain gitu. Ini isunya kecil mas sebetulnya, isu wamen itu. Beda dengan pemberitanya cukup besar gitu. Nah, ketika isu terkait rangkap jabatan wamen dan komisaris baru mas naik gitu. Ya, padahal 10, 11, 12 itu menjelang weekend itu. Ya, weekend itu biasanya pola masyarakat kita adalah pola pada postingan-postingan jalan-jalan, Oke. keluarga, sahabat dan sebagainya. Jadi Isu politik itu sebetulnya biasanya- current issue tidak akan masuk di situ ya. Iya. Isu terbaru tidak akan masuk dalam pembahasan netizen di weekend. Ini begitu ya? weekend biasanya kayak gitu. Isu politik itu biasanya berhenti di Sabtu Minggu. Oke, Gitu. kalau begitu pertanyaan saya adalah mengapa kemudian 10, 11, 12 ini menanjaknya ekstrim beda dengan yang tadi 10, 11-nya sudah di atas begitu Iya. grafiknya. Karena postingan-postingan yang muncul itu menggugah perasaan pada wilayah apa? Wilayah ketidakadilan. Gitu. Ada jabatan wamen dengan komisaris, di satu sisi tingkat pengangguran itu tinggi. Oke, Gitu. orang membandingkan. Orang membandingkannya dengan itu. Ketika itu muncul, terus medsos itu kan salah satu kekuatan medsos adalah kita bisa dapat isu-isu baru, isu di daerah gitu, yang bisa ditempelkan dengan isu nasional. Oke, itu Gitu. ada ya begitu ya? Pola begitu ya? Ada kayak pola seperti itu. Dan itu yang bikin publik itu tambah tergugah gitu. Sayangnya di sini adalah tergugahnya pada sisi kritikan. Oke, dan itu jadi tren negatif. Dia tren negatif Oke, gitu. kita lihat slide terakhir ini yang menarik. Nah. Bagaimana sebenarnya contoh-contohnya. begitu Nah ya? ini, kalau lihat di sini, ini kan sebetulnya yang paling tinggi netral. Ya, akun yang menyebarkan itu Kompas, gitu. Tapi kenapa engagementnya tinggi? Karena ini mengundang publik untuk Berkomentar. berkomentar dan timbulkan rasa ketidakpuasan. Oke. Gitu. Ini kan coba lihat di sini. Ini belum ada statement terkait dengan statement hukum. Oke, padahal sebetulnya betul kata Ah. Anda, netral karena secara judul pun ini ya menunjukkan apa yang terjadi. Iya, begitu ini ya? kan bahasa judul yang sifatnya informatif, ya kan memberikan informasi. Betul. Gitu. Nah, publik ketika dia komen, baru itu muncul wilayah yang masuk wilayah perasaannya dia. Oke. Oh, kok Anda dapat pekerjaan lagi sih? Sedangkan saya ini susah banget cari kerja, misalkan. Dan kayak itu gitu. tergambarkan dari 4 tweet di bawah. Iya, 4 tweet di bawah ini. Kayak ini nih, ini influencer ya, Mbak Oki Madasari ini, ya. Ya. Ini dia punya tanda kutip lovers yang banyak, gitu. Ketika dia munculkan ini, gitu, ya, ini mengamplifikasi pesan-pesan kritikan yang lain. Oke. Begitu. Dan sampai akhirnya kemungkinan besar ditambah lagi omongan Bang Ferry itu nanti akan lebih tinggi. Oke, baik. Saya merangkumkan semuanya. Jadi artinya seberapa itu akan juga bisa membawa berita yang lain. Saya menarik kata Anda, Oki Madasari tadi mengatakan satu tweet ini juga membuat isu yang lain di sekitarnya juga mengarah ke arah yang sama begitu. Iya, jadi Mas gini, di medsos itu kan cair, ya. Paling ada 2 klaster nanti tuh, ujung-ujungnya mendukung atau kritik pada pemerintah. Oke. Ini ditarik nih ujung-ujungnya pada apa? Isu ketidaksukaan terhadap Pak Jokowi, Oke. isu ketidaksukaan kepada Gibran, terus isu terkait dengan penanganan korupsi dan sebagainya. Oke, Kurang arahnya lebih- ke sana. Arahnya bisa nanti ke sana. Oke, karena Begitu. tren negatif tadi Iya. saling berkelindan satu sama Berkelindan. lain. Tadi kita lihat tadi ada omongan Prof. Ika, masih ada orang-orangnya presiden sebelumnya yang ada di pemerintahan sekarang. Prof. Ika aja udah kasih kode tadi. Oke, jadi Kurang lebih netizen seperti ini itu. pintar mengkaitkan connecting the dots. Iya, gitu. Mas Oke, Farhan. saya akan ajak bagaimana kemudian apa yang kita paparkan tadi juga saya tanyakan tanggapannya kepada narasumber yang lain yang masih ada di studio CNN Indonesia. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.